jamur kebaktian. Baik, selamat pagi. Kita akan memulai kelas jemaat kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas pimpinan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami kembali untuk berkumpul dengan tujuan untuk belajar firman-Mu lewat kelas jemaat yang kami sepakati bersama setiap minggu pagi. Tuhan, kiranya Engkau memimpin dalam tiap-tiap pelajaran yang kami pelajari, jadi sesuatu hal yang berguna untuk kehidupan kami, untuk kehidupan iman kami. Pimpin kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Baik, jadi minggu lalu kita belajar tentang jemaat, ya, apa itu jemaat eklesia. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan lagi mengenai pelajaran mengenai jemaat, ya. Jadi jemaat itu bukan Israel rohani. Jemaat itu bukan Israel rohani. Mengapa? Karena di dalam Alkitab itu bangsa Israel selalu dibedakan dengan jemaat. Ya, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-3. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-12. Ya, kita baca sama-sama. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Jadi di sini Petrus membedakan orang Israel dengan jemaat. Ya. Nah, kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-10. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-10, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. "Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri di depan kamu. Jadi maka ketahuilah kamu sekarang dan seluruh umat Israel." Jadi di sini jelas rasul-rasul membedakan antara gereja dan Israel. Jadi gereja, kalau bicara Israel, berarti itu merujuk kepada keturunan secara lahiriah, secara fisik, yaitu bangsa Israel. Sedangkan gereja ya tetap gereja. Lalu ada yang mengatakan gereja itu adalah kerajaan, ya, kerajaan. Nah, kalau kerajaan berarti dia harus punya rajanya, harus punya daerah kekuasaannya, dan harus punya masyarakat. Makanya ada yang menganggap bahwa gereja itu adalah kerajaan, sehingga bayi-bayi itu dibaptis. Ya, orang Kristen itu dibaptis. Itu kerajaan. Tapi kalau kita lihat Alkitab katakan bahwa kerajaan Allah itu akan datang, ya, di bumi. Berarti ya, gereja bukan kerajaan. Jemaat itu bukan kerajaan. Lalu pertanyaannya, apakah itu jemaat? Ya, apa itu jemaat? Ketika orang bertanya, ya, apa itu jemaat? Ya, jadi kan kita sering pergi ke gereja, tapi ketika orang bertanya ke kita, apa itu gereja? Apa itu jemaat? Nah,
Kalau kita baca di Alkitab, hampir kita tidak menemukan kata gereja. Ya, hampir tidak kita temukan kata gereja. Tapi yang kita temukan itu kata jemaat. Nah, apa perbedaan gereja dan jemaat? Apa bedanya gereja dan jemaat? Ya, gereja ini kumpulan orang. Kumpulan orang ya yang berkumpul untuk tujuan yang sama. Ya, jadi kumpulan orang untuk tujuan yang sama. Lalu gereja, apa itu gereja? Gereja itu diambil dari bahasa Yunani yang berhubungan dengan milik Tuhan, yaitu kuriakon, milik Tuhan. Jadi kalau gereja ini, kalau bicara gereja berarti bukan hanya orangnya, ya, gedungnya, kursinya, mimbarnya, papan tulisnya, mic-nya, ya, keyboardnya, itu milik Tuhan. Jadi ketika bicara gereja berarti bicara kumpulan orangnya dan semua fasilitas yang ada di dalam. Makanya ketika kita sebut gereja, maka keliru kalau ada gereja yang gembalanya monopoli barang. Ya. Ketika dia sudah tidak jadi gembala, dia angkat kursinya, dia angkat sound systemnya, dia angkat keyboardnya, dia bawa mimbarnya. Itu keliru. Itu sebenarnya ya itu tidak bisa disebut gereja. Nah, waktu jemaat mula-mula belum ada gedungnya, mereka berjemaat pindah dari rumah ke rumah. Makanya dalam kitab Perjanjian Baru kita tidak temukan kata gereja. Yang kita temukan di situ kata jemaat. Karena jemaat itu berhubungan dengan kumpulan orang. Nah, dari mana kita tahu jemaat itu kumpulan orang? Dari Alkitab. Ya. Nah, di dalam Matius coba kita lihat. Ya. Matius pasal yang ke-16 ya, ayat 18 dan 19. Matius 16 ayat 18 dan 19. Ya. Silakan mau baca kalau Matius 16 ayat 18 sampai 19. ya. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan orang tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, jadi ayat 16 bilang, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat ini seringkali disalah tafsirkan. Dengan apa? Disalah tafsirkan bahwa yang diikat itu dosa. Jadi di dunia ini harus melepas dosa, maka di sorga dosanya dilepas. Kalau di dunia ini diikat dosanya, maka di sorga dosanya akan tetap terikat. Nah, tapi sebenarnya itu bukan itu. Karena di surga itu tidak ada dosa. Ya, jadi kalau dosanya masih diikat, mustahil dia masuk surga. Dosanya harus dibereskan, baru orang tersebut bisa masuk surga. Nah, apa maksud dari ayat ini? Kita bisa lihat ya, perkataan yang sama juga di dalam Matius. Ya, Matius pasal yang ke-18 ayat 18. Ya, coba kita lihat Matius 18 ayat 18. Kita lihat Alkitab kita dalam Matius 18 ya. Matius 18 ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi ini sama ayatnya dengan Matius 16 ayat 19. Jadi ini sebenarnya ayat yang di Matius 16 ayat 19 dan 18 ini bicara tentang jemaat.
Ya, bicara tentang jemaat, bicara tentang disiplin jemaat. Kalau kita lihat perikop di atas Matius 18 ini mengenai disiplin jemaat. Jadi kalau ada satu orang buat salah di hadapan jemaat, tegur dia 4 mata. Kalau orang itu masih keras hatinya, ya bawa saksi. Kalau orang itu masih keras hatinya, bawa persoalannya di hadapan jemaat. Kalau orang tersebut masih keras hatinya, ya anggap dia sebagai pemungut cukai. Dilepas di dunia ini. Ya, kalau dilepas di dunia ini, dilepas oleh jemaat, otomatis orang tersebut, ya kemungkinan masuk surganya sudah, ya kemungkinan dia untuk masuk surga hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Jadi Matius itu bicara tentang jemaat, karena Matius 18 ini bicara gini. Tuh, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah aku? Tuhan Yesus ada yang bilang dia Yohanes Pembaptis, ada yang bilang dia Elia, ada yang bilang dia nabi yang akan datang, dan seterusnya. Lalu Petrus jawab, ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus bilang, ya, mari, ya. Jadi Tuhan Yesus bilang itu Allah yang menyingkapkan, Allah yang menyingkapkan. Jadi dikatakan Allah yang menyingkapkan. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang, ya, di atas batu karang ini, di atas perkataan Petrus. Makanya Tuhan Yesus itu disebut sebagai batu penjuru. Ya, batu penjuru. Mengapa disebut batu penjuru? Karena semua bangunan itu dibangun harus, ya, dan tertuju pada batu penjuru. Saya bukan ahli bangunan, tapi waktu saya lihat batu penjuru itu apa, itu orang buat batu. Ya, waktu bangun bangunan itu kan buang batu pertama, no? Batu itu menjadi, ya, menjadi patokan untuk bangunan yang lain, menjadi patokan untuk bangunan yang lain. Nah, baik. Jadi kata gereja dan kata jemaat, ya dari mana kita tahu kata jemaat itu artinya berkumpul? Dari Alkitab, ya, kumpulan orang. Jadi jemaat itu artinya kumpulan orang. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa gereja itu bukan Israel rohani, ya, gereja itu bukan kerajaan, ya, karena mengapa bukan kerajaan? Karena kerajaan Allah akan datang. Nah, ya, itu sudah kita lihat. Nah, lalu kita perhatikan bahwa ada perbedaan penekanan sistem penyembahan di dalam gereja dengan bangsa Israel. Ya, ada perbedaan sistem penyembahan dalam gereja dan bangsa Israel. Ya, jadi ada perbedaan. Ada perbedaan ya, antara gereja dengan bangsa Israel. Nah, ya, kita bisa lihat dari sini penciptaan, ya, kejatuhan manusia, ya, kejatuhan manusia. Ini hukum Taurat diturunkan. Ini Yohanes tampil, ya, ini Yohanes tampil. Lalu di sini pengangkatan, ya, pengangkatan. Di sini, ya, penampakan, ya, penampakan. Di sini 1 kali 7 masa, kesusahan besar. Di sini kerajaan 1000 tahun, ya, kerajaan 1000 tahun. Nah, di sini, ya, penghakiman aras putih, ya, kekal. Jadi awal dunia, akhir dunia. Kita lihat Alkitab, ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, dari penciptaan sampai kejatuhan, di sini Allah masih berkomunikasi dengan manusia, karena manusia belum ada dosa. Jadi manusia di sini disebut dengan masa kekudusan. Nah, ya, sesudah manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia jatuh dalam dosa, Alkitab katakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah neraka. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada Allah sendiri sudah berkata kepada Adam dan Hawa bahwa kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, engkau akan mati. Jadi
Jadi memang pada waktu dia makan itu dia mati secara rohani, mati secara psikologis, secara moral, dan mati secara fisik. Tapi Tuhan beri kesempatan untuk bertobat. Ya, jadi Tuhan sendiri janjikan akan kirim juru selamat. Ya, dia akan kirim juru selamat. Nah, ya, Tuhan janji akan kirim juru selamat. Nah, sebelum juru selamat itu datang di dalam kitab Perjanjian Lama, orang yang ingin selamat, Tuhan ajarkan, ya, ambil seekor domba, domba dikorbankan, dan domba ini gambaran dari juru selamat yang akan datang. Ya, makanya persembahan Kain ditolak Tuhan, persembahan Habel diterima. Kain mempersembahkan sesuatu yang tidak menggambarkan juru selamat. Ya, sedangkan Habel mempersembahkan domba yang menggambarkan juru selamat. Karena di dalam kitab Ibrani, ya, Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22 katakan, ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi syarat pengampunan dari Allah harus melalui penumpahan darah. Nah, dari kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan, yang bertindak sebagai imam ini ayah. Ya, ayah. Makanya kalau kita baca Alkitab, mulai dari zaman Adam sampai nanti zaman Yakub, itu masih ada proses berkat memberkati anak. Jadi ayah masih diberi kuasa sebagai imam untuk memberkati anak. Bahkan Nuh sempat mengutuk anaknya Ham. Nah, itu tercatat. Itu prosesnya terjadi dari zaman kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan. Karena tugas memberkati itu adalah tugas, ya, itu tugas daripada imam. Memberikan berkat dan kutuk itu tugas dari imam. Nah, dari kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan, yang menjadi imam itu ayah. Nah, kemudian dari hukum Taurat sampai Yohanes tampil, ini yang menjadi imam bukan ayah lagi, tetapi di sini yang menjadi imam, ya, adalah suku Lewi. Suku Lewi jadi imam, dan yang menjadi penopang kebenaran, ya, di sini adalah bangsa Israel. Nah, ada gereja yang salah konsep, ya. Dia bilang hari ini masih ada mesbah keluarga. Ya, mesbah keluarga. Ya. Mesbah keluarga. Istilah mesbah keluarga sebenarnya itu berlaku dari kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan. Ya, mesbah keluarga berarti di situ yang bertindak sebagai imam adalah ayah. Ya, ayah, setiap anak yang buat dosa harus datang kepada ayah, dan ayah, ya, bertindak sebagai imam, mengorbankan domba dan minta agar dosa anaknya itu diampuni. Nah, ini family altar di sini istilah mesbah keluarga, atau namanya apa? Family altar. Nah, ini kalau kita baca Alkitab dengan benar di sini. Nah, itu berlaku dari mana? Dari kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan. Ya, itu. Dan yang menopang kebenaran sini siapa? Siapakah yang menopang dasar kebenaran di sini? Juga ayah. Nah, dari hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai sampai nanti Yohanes tampil, ini sistem ibadahnya sudah berbeda. Kalau di sini sistem ibadahnya ayah bertindak sebagai imam, dari hukum Taurat sampai Yohanes tampil, yang bertindak sebagai imam di situ adalah suku Lewi. Jadi semua orang yang ingin dosanya diampuni, ya, semua orang yang ingin dosanya dibereskan, dia harus bawa korban itu kepada imam yang adalah suku Lewi. Makanya sesudah ada bangsa Israel, kita tidak membaca di Alkitab lagi ada ayah yang diberi kuasa untuk memberkati atau mengutuk anak. Ya, dan di sini belum ada tempat khusus. Ya, setiap ayah bisa buat di gunung ini, di gunung itu, masing-masing keluarga bisa. Makanya disebut dengan mesbah keluarga. Masing-masing keluarga punya mesbahnya sendiri. Nah, di sini nih family altar. Kalau di sini tidak lagi mesbah keluarga. Mesbah Tuhan itu ada di bait Allah atau di kemah suci. Jadi semua orang yang ingin dosanya dibereskan, dia harus datang ke bait Allah, datang kepada imam yang adalah suku Lewi, bawa korban domba itu, domba dikorbankan sebagai simbol juru selamat yang akan datang. Jadi Injil itu sudah diberitakan sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, mengenai korban penghapusan dosa sudah disampaikan Allah lewat
pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, di sini nih yang ada apa? Ya, di bait Allah ini atau di kemah suci ini ada tempat pelataran luar, tempat kudus, ruang maha kudus. Ya, jadi Roh Allah itu datang dan pergi itu di sini. Ya, datang dan pergi di sini. Nah, sampai hari ini banyak orang yang tidak memahami ini dan berpikir begini. Mereka punya pikiran bahwa sampai hari ini mimbar itu adalah tempat maha kudus. Oh tidak, itu beda. Ya, ini beda. Ini jadi tempat maha kudus itu adanya di bait Allah. Nah, ya, yang memberkati di sini tugas imam. Itu suku Lewi. Suku Lewi. Nah, ya, dan Roh Kudus di sini masih datang dan pergi. Makanya ada konsep, ya, konsep lagu misalnya begini. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus. Itu mengundang Roh Kudus. Ya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Itu undang. Itu sebenarnya proses ibadahnya terjadi pada waktu hukum Taurat sampai Yohanes tampil. Itu ibadah simbolik. Ya, ibadah simbolik. Nah, pada zaman ibadah simbolik ini, ya, pada masa ibadah simbolik, ya, orang beribadah itu terikat waktu, terikat tempat, terikat cara. Waktunya, ya, ditetapkan 3 kali sehari. Kalau sekarang kan ada 5 kali sehari. Kiblatnya harus ke Yerusalem pada waktu itu. Mengapa? Karena dijanjikan Yerusalem, juru selamat akan datang dari Yerusalem. Jadi mereka kiblatnya harus ke Yerusalem. Tidak boleh makan daging babi. Nah, harus memelihara hari Sabat. Ya, itu ibadah simbolik. Daging babi itu menyimbolkan dosa. Makanya ibadah simbolik. Hari Sabat menyimbolkan harinya Tuhan. Jadi semua hari itu milik manusia, satu hari itu harinya Tuhan. Jadi pada waktu hari Sabat orang harus berhenti, tidak boleh lakukan aktivitas. Bahkan di dalam kitab Keluaran pasal 35 ayat 2 dikatakan kalau ada orang yang bekerja pada waktu hari Sabat, orang tersebut harus dihukum. Ya, orang tersebut harus dihukum. Dan hukuman orang tersebut adalah hukumannya hukuman mati. Ya, hukumannya adalah hukuman mati. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Ya, makanya di dalam Mazmur 147, ya, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ya, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 mengatakan bahwa, ya, hukum Taurat hanya diberikan khusus kepada orang Israel. Nah, jadi sistem ibadahnya, ya, sistem tata ibadahnya harus kita pahami dulu. Ya, sampai hari ini kan masih ada kelompok yang tidak mau makan daging babi. Ada kelompok yang mengkhususkan hari Sabat. Ya, tidak makan darah. Nah, karena di kitab Kejadian di masa keimamatan Ayah, waktu zaman Nuh sudah dikatakan segala-gala boleh kamu makan kecuali yang ada darahnya tidak boleh kamu makan. Nah, ya, di sini dikatakan ada makanan yang haram dan halal. Jadi ada perbedaan. Kalau kita baca Alkitab, kalau kita tidak paham ini kita akan bingung. Karena di masa kekudusan ini Tuhan perintahkan kepada manusia, makananmu adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dari masa kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan, Tuhan kasih tahu segalanya boleh kamu makan. Tuhan kasih tahu sama Nuh, kecuali yang ada darahnya tidak boleh kamu makan. Dari hukum Taurat diturunkan, ya, dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes tampil, Tuhan kasih aturan, ada makanan yang haram, ada makanan yang halal. Nah, kalau kita paham ini, kita tahu periodenya. Oh, makan biji-bijian itu pada masa kekudusan. Oh, boleh makan segala-gala kecuali yang ada darahnya itu pada masa keimamatan Ayah. Oh, ada makanan haram dan halal itu masa keimamatan suku Lewi. Nah, ya. Nah, coba kita buka kitab kita Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 16. Minta salah satu bacakan untuk kita. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan
dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi Alkitab katakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes. Ini jelas. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes. Artinya apa? Sesudah tampilnya Yohanes, boleh makan daging babi, boleh makan darah, jangan, kalau darah mentah itu bahaya. Ya, boleh makan sasang, sasang itu darah yang dimasak, itu boleh. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dia bilang, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak diperhamba oleh sesuatu apapun. Segala sesuatu halal. Karena ya hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes. Dan Rasul Paulus bilang dalam Kolose 2 ayat 16-17, jangan orang menghukum kamu mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu bayangan dan wujudnya itu adalah Kristus. Jadi kita sekarang hidup di masa mana? Ya, dari Yohanes tampil sampai hari pengangkatan. Nah, di sini yang menjadi imam, di sini siapa? Setiap orang percaya. Ya, ini setiap orang percaya. Kita adalah imamat rajani. Nah, coba buka di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah imamat yang rajani. Di dalam masa hukum Taurat, ya, masa ibadah simbolik, posisi imam dan raja itu dipisah. Ya. Imam itu selalu suku Lewi, raja itu ditetapkan Tuhan dari suku Yehuda. Tetapi kita hari ini imam dan raja. Kita imamat yang rajani. Jadi hari ini kita imam dan raja. Siapakah imam dan raja hari ini? Orang percaya. Nah, coba kita lihat di dalam kitab Wahyu. Ya. Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6. Ya. Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6. Bisa dibaca. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang yang mati dan yang berkuasa atas raja dalam bumi. Bagi Dia yang masih kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imaman bagi Allah Bapaknya. Bagi Dia adalah kemuliaan yang kuasa sampai selamanya. Ya, yang membuat kita menjadi satu kerajaan. Dan apa imam-imam bagi Allah. Ya, jadi kita menjadi raja dan maka disebut dengan imamat yang rajani. Jadi beda posisi imam. Kalau di dalam sebelum Yohanes tampil, ya, kalau imam itu suku Lewi, kalau raja itu suku Yehuda. Tapi kita hari ini kita adalah imamat yang imam dan raja. Kita hari ini adalah imam dan raja. Kita hari ini tentu berbeda. Nah, makanya di sini tugas imam itu memberkati, betul? Ya. Dia waktu ayah jadi imam, dia berkati anaknya. Waktu suku Lewi jadi imam, dia berkati bangsa Israel dan setiap orang yang datang memohon berkat dengan membawa korban persembahan domba korban. Nah, hari ini yang menjadi imam adalah kita. Kalau kita adalah imam, pertanyaannya siapa yang berhak memberkati kita? Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah imam besar bagi kita. Di dalam Ibrani 9, ya. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-11. Ya. Ibrani 9 ayat 11. Ibrani 9 ayat 11. Ya. Sini katakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Kristus telah menjadi imam besar bagi kita saat ini. Amin. Dan yang hari ini berhak memberikan kita doa berkat, yang berhak memberkati kita hari ini Tuhan Yesus.
Dan Tuhan Yesus katakan dalam Efesus pasal 1, ya lewat Rasul Paulus, Efesus pasal 1 ayat 3. Coba baca Efesus 1 ayat 3. Ya, boleh buka. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurangkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Jadi hari ini orang percaya itu sebagai imam, dan hari ini yang menjadi penopang kebenaran. Kalau di sini ayah, kalau di sini bangsa Israel, di sini gereja atau jemaat. Ya. Jemaat 1 Timotius 3 ayat 15. Jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi hari ini yang menopang kebenaran yaitu jemaat lokal. Dan yang menjadi imam besar bagi orang percaya hari ini adalah Yesus. Dan Efesus katakan Yesus telah memberikan segala berkat. Jadi kalau hari ini ada orang Kristen yang datang ke gereja cari berkat lewat doa berkat, lewat penumpangan tangan, itu sebuah kekeliruan. Mengapa? Karena sebenarnya orang Kristen tersebut masih ada dalam ibadah simbolik. Padahal hari ini kita sudah menyembah dalam rodan kebenaran. Hari ini kita jadi imam, makanya hari ini kita bisa datang langsung berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu perantara. Karena Yesus telah menjadi perantara kita. Yesus telah menjadi imam besar untuk kita. Di dalam Ibrani pasal yang kelima, ya, kita lihat Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima. Di situ kita bisa baca dari ayat yang ke-15 dan 16. Minta tolong satu orang baca. Ibrani 5 ayat 15 dan 16 ya. ayat 15. Ya. Ibrani pasal 4, salah. Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 bunyinya demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian yang menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan bukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yesus telah menjadi imam besar bagi kita, sehingga kita dikatakan bahwa marilah kita dengan keberanian, ya, dengan keberanian menghampiri takhta Allah, ya, dengan keberanian menghampiri takhta Allah. Nah, kalau dulu yang berani hampiri tempat yang maha kudus itu hanya imam besar, yaitu suku Lewi, masuk ke tempat maha kudus. Kalau hari ini kita langsung, karena Yesus telah menjadi imam besar bagi kita. Dan hari ini satu kekeliruan bagi orang Kristen yang pergi ke gereja untuk mencari dapat doa berkat, ditumpangkan tangan segala macam, itu sebuah kekeliruan. Itu sebabnya Paulus nasihatkan Timotius, coba buka Alkitab kita dalam 1 Timotius 5 ayat 22. Ya, 1 Timotius 5 ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemudian dirimu. Jangan terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang agar jangan terbawa atas dosa orang lain. Jadi di Paulus nasihatkan kepada Timotius seorang gembala, ya, tidak boleh sembarangan tumpang tangan. Ada tidak penumpangan tangan di dalam jemaat? Oh ada, ya, ada. Kapan penumpangan tangan itu terjadi di dalam jemaat? Ya, pada waktu Paulus diutus untuk menjadi misioneri, untuk mendirikan jemaat di, ya, Asia Kecil, Paulus dan Barnabas. Lalu Timotius diteguhkan, ya, sebagai penginjil. Itu dikatakan Alkitab dia juga lewat penumpangan tangan sidang penatua. Sidang berarti banyak. Nah, tapi mengenai doa berkat itu tidak baca di dalam peristiwa kita perjanjian baru itu dilakukan. Mengapa? Doa berkat itu diadakan, ya, wajahmu disinari dengan segala macam. Itu ada pada masa keimamatan suku Lewi. Hari ini kita bukan hidup pada masa imam suku Lewi lagi, tapi hari ini kita hidup dalam keimamatan setiap orang percaya. Atau hari ini kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Pada masa suku Lewi sebagai imam, itu babi itu haram.
ya makan darah itu tidak boleh. Ya, hari Sabat harus dikhususkan. Kalau orang tidak memelihara hari Sabat, dia harus dihukum mati. Tetapi hari ini kita hidup, ya sesudah Yohanes tampil. Lukas 16 ayat 16 katakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes. Dan Tuhan Yesus sendiri katakan kepada perempuan Samaria, saatnya akan tiba dan sudah tiba, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini saatnya. Dan saat ini kita sudah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Rasul Paulus katakan bahwa segala sesuatu halal bagiku, tidak ada yang haram satupun. Tapi aku tidak mau diperhamba oleh suatu apapun. Justru dalam Timotius katakan, kalau hari ini ada orang melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, itu ajaran setan. Karena hari ini semuanya tidak ada satupun yang haram, semuanya halal. 1 Timotius pasal 4. Ya, ayat 4 dan 5. Minta tolong salah satu baca untuk kita. 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ya, tidak ada yang haram. Ini kontradiksi kalau orang tidak paham ini. Kontradiksi dengan Imamat 1, Imamat 47 ayat 1 sampai Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Di mana di situ Tuhan bilang ada makanan yang haram. Kalau makanannya binatang yang berkuku belah tidak memamah biak, itu haram. Itu kelinci, babi, tikus dan segala macam. Berkuku belah tidak memamah biak. Memamah biak tapi tidak berkuku belah, tidak boleh. Ya, ikan yang tidak ada sisiknya tidak boleh makan. Tapi hari ini kita sikat semua, betul amin? Amin. Mengapa kita sikat semua padahal kita bilang tidak boleh? Karena hari ini bukan tidak boleh. Hari ini kita sudah hidup ya pada masa keimamatan setiap orang dan kita hari ini beribadah dalam roh dan kebenaran. Makanya Paulus bilang, kalau Keluaran 35 ayat 2 dan 3 bilang, orang yang tidak menghormati hari Sabat, orang harus dihukum mati. Tapi Paulus bilang, jangan orang hukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya ataupun hari Sabat. Semuanya itu adalah bayangan dan wujudnya adalah Kristus. Hari Sabat itu hari Sabtu. Ya, hari ke-7 itu hari Sabtu. Lalu kenapa orang Kristen hari ini kebaktiannya hari Minggu? Ya, karena jemaat mula-mula itu berbakti hari Minggu, mengingat akan pengorbanan, akan kebangkitan Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan pergi ke kubur sesudah lewat hari Sabat. Itu hari pertama, hari Minggu. Kisah Rasul 20 ayat 7 bilang, tiap hari pertama mereka berkumpul. 1 Korintus 16 ayat 2, hari pertama mereka adakan pengumpulan persembahan. Mengapa? Karena hari ini semua hari sama di mata Tuhan. Amin. Ya, semua hari sama di mata Tuhan. Dalam kitab Roma 14 ayat 5 dan 6. Ya, kalau ada orang menganggap hari yang satu penting bagi dia, yang lain anggap itu hari penting bagi dia, masing-masing orang berpegang pada harinya masing-masing. Karena semua hari sama di hadapan Tuhan. Amin. Mengapa hari ini kita beribadah dalam roh dan kebenaran? Nah, itu sebabnya di dalam Korintus, coba kita lihat, ya, di dalam Roma 12 ayat 1, ya, dalam kitab Roma 12. Ya, ayat 1, minta tolong salah satu baca untuk kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di situ dikatakan, ya, ada kata apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai ya persembahan yang ya hidup. Ya, persembahan yang kudus. Ya, jadi itu kalau bahasa Yunani itu ada ya ada kata proskuneo dan lutrea. Ya, lutreo. Ya, lutrea. Nah, di kata di situ itu pakai kata lutrea. Ya, ibadah di situ lutrea. Lutrea itu beda dengan proskuneo. Ya, proskuneo. Proskuneo itu artinya itu ibadah sujud sembah. Kiblat segala macam. Itu yang ada di dalam 1 Korintus, bisa dilihat di situ. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-14. Nah, kita bisa lihat di situ. Ya, ayat yang ke-25. Ya.
1 Korintus 14 ayat 25. Ya. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ya, jadi kata proskuneo itu sujud menyembah. Kalau dulu orang ibadah itu sujud menyembah. Tapi hari ini kita ya lot reia. Lot reia. Jadi lot reia bahasa Yunani. Ibadah dalam Roma 12, persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang itu bukan proskuneo, tapi lot reia. Artinya itu lot reia itu artinya apa? Ibadah ya, itu ibadah keimamatan. Ya, ibadah keimamatan. Jadi keimamatan. Jadi sekarang kita adalah imam. Hidup kita bawa sendiri kepada Allah. Jadi ada perbedaan. Kalau proskuneo itu berhubungan dengan sikap tubuh, ya. Tapi lotreian itu berhubungan dengan ya ibadah keimamatan. Jadi hari ini kita tidak beribadah terikat oleh waktu, terikat oleh tempat, terikat oleh cara. Kalau proskuneo itu kadang berhubungan dengan orang pergi ke bait Allah, sujud sembah dan segala macam. Hari ini hidup kita adalah ibadah. Makanya hari Minggu sebenarnya istilah yang benar kita ke gereja itu bukan pergi ibadah. Ya, bukan pergi ibadah, tapi istilah yang benar itu kita pergi berjemaah. Lalu kapan kita ibadah? Hidup kita adalah ibadah. Jadi konotasinya, kalau konotasinya seolah-olah kalau kita pergi ibadah tuh gini, hari Minggu kita pergi, yuk ke gereja yuk pergi ibadah. Oke, berarti di rumah dia tidak ibadah. Padahal seluruh hidupnya adalah ibadah. Ya, pergi ke gereja itu bagian dari ibadah, hidup sehari-hari di rumah juga itu ibadah. Nah, jadi tidak tertutup. Oke, gereja ibadah, lalu pulang gereja hidupnya hancur-hancuran. Oh, tidak bisa. Tidak bisa begitu. Dalam semua keadaan harus lotreian. Lotreian itu yang akhirnya jadi kata liturgi. Nah, lotreian itu kata liturgi. Sebenarnya liturgi kita sekarang bukan hanya di gereja, tapi seluruh hidup kita adalah liturgi. Seluruh hidup kita adalah ibadah. Persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang sejati. Itu logika lotreian bahasa Yunani. Ya. Nah, jadi ada perbedaan. Ya, makanya ya kita hari ini orang percaya di gereja sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi apakah di gereja perlu doa berkat? Kalau kita lihat di Alkitab hampir tidak ada doa berkat hari ini. Lalu peristiwa doa berkat terjadi di mana? Peristiwanya terjadi sebelum Yohanes tampil. Hari ini sistemnya beda. Kalau sebelum Yohanes tampil pada masa ibadah simbolik, itu Roh Kudus datang dan pergi. Ya, kalau kita lihat di bait Allah nanti ada tiang awan segala macam, lalu kelihatan tiang api, itu ada penyertaan Tuhan. Lalu Roh Kudus bisa datang, bisa pergi. Nah, dia datang kepada nabi tertentu, nabi tertentu bisa kepenuhan roh, lalu bisa pergi. Tapi hari ini Alkitab katakan pada waktu orang percaya, Roh Kudus itu tinggal dalam hati orang itu. Ya, di dalam Efesus coba. Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Ya, Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi meterai, stempel. Nah, kalau dulu sebelum Yohanes tampil, datang dan pergi di bait Allah. Hari ini bait Allah adalah tubuh setiap orang percaya. Amin. Makanya dia tinggal tetap, bukan dia pergi datang dan pergi lagi, tapi dia tinggal tetap. Nah, ya, 1 Korintus 6 coba ayat 19 sampai 20. Tubuh kita adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. ayat 19 sampai 20 bunyinya demikian.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang ulang, Pak. Yes, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga, dan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita adalah bait Roh Allah. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Ya. Nah, itu dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Ya, coba baca. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, bait Allah. Tubuhmu adalah bait. Kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam. Dia tinggal permanen dalam diri orang yang sudah bertobat dan percaya. Jadi tidak perlu datang dan pergi. Makanya kita ada yang mengajarkan, ayo kita undang Roh Kudus datang. Tapi tidak pernah pergi. Undang lagi dia datang, tidak pernah pergi. Ya, jadi kapan dia datang, kapan dia pergi. Hanya suruh datang terus tanpa suruh dia pergi. Kan aneh. Alkitab sudah jelaskan. Ini karena apa? Pengertiannya keliru. Mereka tidak memahami sistem ini, tidak memahami Alkitab dengan benar. Makanya hari ini ada orang Kristen yang bingung-bingung. Ya, oh di Alkitab kan ada bilang tidak boleh makan makanan yang haram, tidak boleh makan babi. Kok orang Kristen hari ini makan babi? Ada lagi ustadz-ustadz yang mualaf yang tidak baca Alkitab, tidak tuntas. Mereka bilang, oh saya dapat hidayah itu dari Alkitab, karena Alkitab itu memerintahkan orang untuk sunat. Ya, pada masa ibadah simbolik Tuhan pakai perjanjian sunat secara lahiriah. Tetapi hari ini sunat lahiriah itu sudah tidak dipakai lagi. Makanya Paulus bilang dalam 1 Korintus, dalam Galatia 5 ayat 3 dan 4, siapa yang menyunatkan dirinya lepas dari Kristus hidup di luar kasih. Makanya itu ustadz yang dapat hidayah dari Alkitab itu keliru, dia baca Alkitab. Keliru. Karena Alkitab itu ajarkan ya bahwa memang di imamat itu, imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47 itu ada makanan haram dan halal, itu betul. Tapi hari ini kita tidak beribadah di situ lagi. Kita tidak korbankan domba lagi. Mengapa? Karena Yesus telah datang sebagai ya domba korban yang sesungguhnya. Makanya Yohanes 1 ayat 29 katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita tidak ibadah simbolik lagi. Jadi tidak ada binatang apapun yang menyimbolkan dosa. Kita hari ini beribadah dalam roh dan kebenaran. Segala simbol itu tidak menggambarkan apapun hari ini, termasuk hari. Amin. Makanya ada orang yang tidak tuntas baca Alkitab kemudian berpindah agama, menyerang kekristenan dan kata-katanya sembarangan. Nah ini bahaya. Ya. Makanya orang Kristen harus jadi orang Kristen yang betul-betul mengerti. Amin. Ya. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, kata kitab Hosea. Nah, jadi kita hari ini ada di sini, ibadah dalam roh dan kebenaran. Makan saja apa saja. Tapi Paulus bilang, aku tidak diperhamba oleh suatu apapun. Nah, jangan sampai makanan itu memperhamba orang. Ya. Ada orang bilang, oh, ya, jangan sampai makanan itu memperhamba. Makan nasi itu kebutuhan. Kalau tidak makan nasi pasti kita mati, betul enggak? Tapi kalau makan nasi harus dengan fried chicken, ya, dia harus makan nasi dengan fried chicken. Kalau tidak makan fried chicken dia tidak bisa makan. Itu sudah diperhamba oleh makanan, betul? Atau dia makan nasi harus dengan ayam goreng. Kalau tidak ada ayam goreng dia tidak bisa makan, berarti dia sudah diperhamba oleh makanan itu. Kenapa? Orang tidak makan ayam goreng juga dia bisa hidup, betul enggak? Betul. Tapi kalau orang tidak makan nasi sebulan mati enggak? Mati. Kalau orang Eropa sana tidak makan roti, ya. Nah. Jadi yang kebutuhan itu harus. Tapi yang disebut dengan diperhamba ini sesuatu yang bukan keharusan, bukan kebutuhan, itu keinginan. Nah, itu ya bisa paham kita. Maka Paulus bilang, coba 1 Korintus 6 ayat 12, Rasul Paulus bilang apa? 1 Korintus 6 ayat 12. 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, ini harus kita pahami dengan benar ya. Amin ya. Amin ya. Nah, jadi kita hari datang ke gereja itu bagian dari berjemaat. Hidup kita itu
logika loteria. Ya, hidup kita itu adalah liturgi. Sehari-hari itu liturgi. Jadi liturginya itu bukan hanya dijalankan di gereja. Ya, mari. Ya, liturginya itu harus kita terapkan di dalam hidup sehari-hari kita. Amin. Amin. Ya, ini mengenai jemaat. Sebenarnya kita lihat di sini, ya, posisi gereja. Ya, ketika kita datang berjemaat, ada nyanyi juga. Ya, ketika berjemaat itu ada nyanyi. Jemaat mula-mula itu diajar untuk bernyanyi juga. Nah, coba lihat dalam Efesus pasal yang ke-5. Ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-19. Ya, coba. Efesus 5 ayat 19. Efesus 5 ayat 19 bunyinya demikian. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, jadi ketika berkumpul itu bernyanyi, memuji. Kata nyanyian rohani di situ dalam bahasa Inggrisnya itu hymns. Ya, kalau ada yang Alkitab bahasa Inggris boleh buka, bacakan kita. Ya, kata kidung pujian di dalam teks tersebut itu katanya hymns. Ya. Ya, kemudian di dalam kitab Kolose. Ya. Kolose pasal yang kita bisa lihat ya, Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. 3:16. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nyanyian rohani itu hymns. Jadi itu hymns, himne. Akan ada style musik. Ada musik dangdut, ada musik rock, ada musik jazz. Tentu beda toh. Makanya lagu gereja ini lagu-lagu himne. Coba pergi ke diskotik kalau lagu gereja. Oh, misalnya na 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 na. Orang bilang ini apa ini? Ya orang yang biasa mau pergi diskotik tidak ada. Betul nggak? Tapi coba pergi diskotik lagunya. Ta 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 da da da. Dong bangun berjoget ke sono. Tanpa kata-kata. Kalau musik gereja tidak bisa dibedakan dengan musik duniawi, hanya ada dua kemungkinan. Dunia makin rohani atau gereja makin duniawi. Menurut Bapak, Ibu, Saudara sekalian apa? Gereja makin duniawi atau dunia makin rohani? Hah? Dunia makin rohani atau gereja makin duniawi? Saya nonton ada satu gereja di Jakarta, itu gereja anak muda. Sampai penyanyi altarnya itu pakai pakaian seksi. Nah, istri saya tunjukkan dari Instagramnya. Dia tunjukkan penyanyi altar. Nah, jadi kalau musik rohani tidak dapat dibedakan dari musik duniawi, hanya ada dua kemungkinan. Dunia makin rohani atau gereja makin duniawi. Yang lebih tepatnya dunia makin rohani atau gereja makin duniawi? Gereja makin ya jelas. Maka Alkitab bilang nyanyi lagu himne. Memang lagu himne ini kalau orang yang tidak betul-betul bertobat menyanyikan mengantuk. Aman di tangan Yesus. Dia kayak kurang bergairah. Karena penghayatan dia akan kasih karunia Allah itu tidak ada dalam dirinya. Nah, tapi kalau dia bangun, yuk Yesus kasih jiwaku saya. Wah, dia semangatnya. Wah. Semangatnya ditampun. Kenapa? Dari yang tadinya ya, karena itu berbicara mengenai daging. Maka Alkitab katakan, musik yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan itu musik himne. Ingat baik-baik, Lucifer itu adalah tadinya di sorga, dia adalah seorang malaikat, pemimpin paduan suara. Tentu dia turun di muka bumi, dia pakai keahliannya untuk menyesatkan manusia. Makanya hampir di setiap suku bangsa yang menyembah berhala selalu didahului dengan lagu-lagu. Tung 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 tung.
mulai segala sihirnya mulai muncul. Banyak orang Kristen tidak menyadari itu, betul tidak? Bahwa sebenarnya Tuhan sudah ajarkan. Nah, itu di dalam gereja, ya. Jadi itu hal yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Sisa waktu 4 menit lagi. Kalau ada pertanyaan boleh. Ya. Nah, ya. Jadi intinya, sesudah orang Kristen selamat, dia harus betul-betul sungguh-sungguh mencari tempat yang gereja yang Alkitabiah. Ya, jadi ada gereja yang Alkitabiah, ada gereja yang tidak Alkitabiah. Ya. Ada yang lama, ada yang gandum. Yang Alkitabiah itu dasarnya ya firman Allah. Yang tidak Alkitabiah itu ya dasarnya kesepakatan manusia. Ya, kesepakatan manusia, kesukaan manusia. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Ada dari saya, Bapak. Oke. Saya tanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai baptisan. Kan kalau gereja ini kan baptisannya kan seperti kalau yang lain kan ada yang selam. 2 baptisan itu mana yang benar, mana yang salah? Yang kedua mengenai bahasa roh. Kan gereja ada yang pakai bahasa roh, kayak begitu kan, untuk yang seperti Bapak bilang ada orang yang mengundang bahasa roh, dan bahasa rohnya itu kan tidak mengerti itu omongnya apa, kan cacat-cacat kayak begitu kan ada. Karena saya juga pernah ikut kan begitu, dan saya tidak mengerti arti dari bahasa roh itu seperti apa. Oke. Pertama mengenai baptisan. Nah, baptisan itu apa dulu? Ya. Paulus katakan, Yohanes sendiri katakan, Matius 3 ayat 11, baptisan air adalah tanda bertobat. Nah, dia tanda pertobatan. Berarti yang bisa bertobat ini bukan bayi, tapi orang yang sudah bertobat. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ya, ayat 41, ya, coba baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, jadi orang-orang itu memberi diri mereka dibaptis. Berarti mereka mendengarkan Injil, habis itu mereka reaksi terima Injil, kemudian beri diri mereka untuk dibaptis. Makanya terdapat di dalam Alkitab, baptisan itu hanya untuk orang percaya. Kita tidak menemukan di Alkitab, memang tidak ada larangan untuk membaptis bayi, tapi tidak ada perintah juga untuk baptis bayi. Justru Alkitab mengajarkan orang yang dibaptis itu harus orang yang sudah bertobat dan percaya. Amin. Jadi baptis bayi itu bukan ajaran dari Alkitab. Hampir tidak ada di Alkitab tercatat mengenai baptis bayi. Ya, tidak ada sama sekali. Nah, yang kedua, ya, lalu caranya yang benar itu seperti apa? Nah, kata baptiso itu sendiri artinya selam. Ya. Jadi satu makna saja, baptiso itu selam. Jadi ada orang bilang baptis itu bisa lap muka, bisa lap, bisa cuci tangan, bisa ini. Arti dasar dari kata baptiso itu artinya selam. Mengapa hari ini kita sebut baptis? Karena tahun 1611 nanti di khotbah 1611 Raja James minta supaya Alkitab dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sampai kata baptis kalau diterjemahkan secara jujur artinya selam. Karena ada kelompok yang baptisnya bukan selam, akhirnya diambil jalan tengah. Kata baptiso itu bukan diterjemahkan, tetapi translate hurufnya. Huruf beta dijadikan B, huruf alfa dijadikan A, huruf P dijadikan P, huruf tau dijadikan T, huruf iota dijadikan I, huruf sigma dijadikan S, huruf omega dibalik jadi M. Jadi baptism. Amin. Nah, ini boleh baca di Alkitab. Kalau ada yang tidak setuju silakan baca di Alkitab. Jadi apa arti baptisan? Baptisan itu sebenarnya menggambarkan apa? Ya, baptisan bukan untuk menyucikan dosa. Mengapa? Kalau menyucikan dosa, kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Padahal Alkitab katakan Tuhan Yesus tidak berbuat dosa.
Kalau untuk menyucikan dosa, mengapa Yudas yang sudah dibaptis Tuhan bilang dia masuk neraka? Lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Baptisan itu tanda orang bertobat. Orang yang sudah percaya kepada Injil Yesus, serahkan diri untuk dibaptis. Baptisan itu apa? Tanda bertobat. Tanda apa? Tanda bahwa dia telah mati bersama dengan Kristus, dia telah dikuburkan bersama dengan Kristus, dan dia yang sekarang hidup bersama dengan Kristus. Hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Roma pasal 6, coba ayat 1-4 itu mengenai baptis. Ya, Roma pasal 6 ayat 1-4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi ini baptisan. Jadi tanya yang benar, kata baptis itu artinya selam. Kalau bahasa Yunani itu percik, rantis. Ada beda, rantis. Dalam Petrus itu rantis. Oleh percikan darah Kristus, itu rantis. Ya, baptis itu selam. Makanya Roma 6 bilang, baptis itu tanda pertobatan. Tanda bahwa dia yang lama telah mati bersama dengan Kristus, dan dia yang baru hidup bersama dengan Kristus. Jadi kalau tanya, mana yang benar sesuai dengan Alkitab, selam. Itu selam. Nah, silahkan buka Alkitab, tidak ditemukan baptis itu percik. Yang ada itu selam. Makanya di Sungai Yordan. Ya, dan syaratnya percaya. Di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 36-38, ketika Tuhan bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Ya, pasal 8 ayat 36-38. Yaitu ketemu Filipus Filipus bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia, kemudian Filipus menginjili sida-sida itu. Sesudah sida-sida itu percaya, sida-sida itu bertanya, apa halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Dia bilang, aku percaya. Lalu mereka turun dari kereta, masuk dalam air untuk dibaptis. Kalau baptisannya percikan, tidak perlu turun. Ya, tidak perlu turun. Cukup ambil air, langsung dipercik. Ya, langsung dipercik. Ya, ayo kita baca. Kisah Rasul pasal 8 ayat 36 sampai 37 kita baca. 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayat 37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ya, jadi turun ke dalam air. Kalau itu percikan tak perlu turun, betul nggak? Tolong ambil air tinggal terus, betul. Atau ada air minum, ada segelas air di situ, mari saya baptiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Trak, selesai. Tapi turun ke dalam air. Nah, itu kita harus baca Alkitab benar-benar. Dulu saya tidak membaca, hanya mendengar mendengar tanpa membaca. Saya percaya begitu saja. Tapi setelah saya baca Alkitab, saya paham, oh ini yang benar. Nah, saya bukan, kalau kita ikut orang tua kita, dia bukan Tuhan, dia bisa keliru. Ikut pendeta kita, dia bukan Tuhan, dia bisa keliru. Tapi kalau ikut Alkitab, pasti kita dapat hidup yang kekal. Amin. Amin. Nah, jadi ikutilah firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu ya, Nah, kemudian mengenai bahasa roh. Bahasa roh, istilah yang benar bukan bahasa roh. Bahasa Yunani-nya itu glossa laleo. Laleo itu lidah, kata-kata lidah. Jadi kalau bahasa roh itu seolah-olah konotasi bahasa manusia beda dengan bahasa roh. Itu. Padahal yang benar itu adalah bahasa lidah. Nah, bahasa lidah kalau kita lihat pada waktu hari Pentakosta, waktu Petrus ya tiba-tiba dapat bicara dalam bahasa Persia, bahasa Elam, Mesopotamia, Kapodokia dan sebagainya macam tanpa kursus bahasa.
Yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang pada waktu itu Injil, bukan untuk show diri. Hari ini ada orang bilang, wah kalau saya tidak bahasa roh kayaknya saya tidak ada roh. Itu keliru. Justru bahasa roh itu diberikan Tuhan bukan tanda untuk orang yang beriman, tetapi tanda untuk orang yang tidak beriman. 1 Korintus 14 ayat 22. Ya, 1 Korintus 14 ayat 22. Ya. Ya, boleh baca 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Dalam pelajaran yang lalu kita sudah belajar bahwa itu wahyu lisan. Jadi sebelum ada Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan pakai karunia bahasa lidah. Jadi ketika kumpul berjemaat, ada orang yang diberikan karunia mengajar, ada orang yang diberikan karunia untuk berbahasa lidah, ada orang diberikan karunia untuk bernubuat. Kalau hari ini kan sudah ada Alkitab, mari kita buka nyanyi, buka Alkitab, kita bisa belajar dari situ. Nah, Paulus bilang begini, nubuat akan berakhir, 1 Korintus 13 ayat 8. Nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu ya akan lenyap. Nah, yang tidak sempurna itu apa? Nubuat, bahasa lidah, dan pengetahuan yang tidak lengkap. Pengetahuan yang tidak lengkap dalam 1 Korintus 12 ayat 8, Paulus bilang itu karunia pengetahuan mengenai iman. Bukan mengenai pengetahuan umum, ya, tapi pengetahuan iman. Jadi kapan yang sempurna tiba? Kalau yang sempurna tiba itu tinggal 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Jadi kalau yang sempurna itu kita katakan Tuhan Yesus, tidak mungkin. Mengapa? Karena ketika kita ketemu Tuhan Yesus tidak perlu berharap ketemu Dia lagi, sudah ketemu muka dengan muka, betul? Ya, tidak perlu iman lagi. Iman kan berharap sesuatu yang tidak terlihat. Sudah ketemu, tidak butuh. Kasih masih tetap, agape itu masih tetap ada. Maka itu apa? Itu bicara tentang Alkitab sebagai wahyu Allah yang sempurna. Jadi waktu wahyu Allah yang sempurna, maka yang lisan-lisan itu sudah tidak dipakai Tuhan lagi. Makanya kita baca dalam sejarah, bisa lihat dalam sejarah. Sesudah peristiwa Pentakosta, sesudah Alkitab Perjanjian Baru itu ada, hampir sekian ratus tahun, ribu bahkan, tidak ada orang dapat karunia bahasa lidah sampai tahun 1901. Ya, itu oleh Charles Parham, muridnya Agnes Osman namanya, dapat karunia bahasa lidah. Pertanyaannya, sekian Martin Luther segala macam bapak-bapak gereja, apakah mereka tidak punya Roh Kudus? Nah, kalau saya lebih percaya bahwa hari ini itu bukan dari Tuhan lagi. Itu dipakai oleh iblis untuk ya, menipu manusia. Bahkan ada yang sudah meneliti bahwa kata-kata di dalamnya itu bukan memuliakan Tuhan tapi menghujat Tuhan. Raba sini, raba sana, ya, sendal bolong, sendal jepit, kira-kira begitu. Saya kan tidak bisa. Saya kan tidak bisa. Betul nggak? Namanya bahasa itu harus ada subjek, predikat dan objek. Itu mantra. Mantra itu yang tidak ada subjek, predikat, dan objek. Mantra sihir Afrika Selatan. Ya, kira-kira begitu. Makanya hari ini ya, Tuhan tidak pakai lagi. Tuhan pakai Alkitab sebagai wahyu khusus untuk menuntun manusia sampai kepada kekekalan. Nah, mengenai kitab Perjanjian Baru di dalam kitab Perjanjian Lama itu tidak dinubuatkan. Makanya banyak orang hari ini membaca mengenai Alkitab sebagai wahyu yang sempurna, mereka tidak bisa terima. Karena di Perjanjian Lama tidak dikatakan. Memang di Perjanjian Lama justru mengatakan waktu Yesus datang ke dunia, Dia habis disingkirkan, langsung masuk ke dalam kesusahan besar, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi karena Israel menolak, maka itu ditunda sementara, sehingga Paulus dipilih secara khusus menjadi rasul non-Yahudi, sehingga kesempatan itu diberikan kepada bangsa non-Yahudi. Roma 11 ayat 25 dikatakan Israel telah menjadi tegar sampai jumlah dari bangsa lain telah penuh. Oke ya? Nah, bagus pertanyaannya. Oke, Pak Marlon mungkin. Mengenai musik. Iya. Kalau musik-musik kontemporer yang pakai lagu-lagu ayat Alkitab itu bagaimana? Iya.
Lagu itu kan kata, musik itu style. Nah, musik kontemporer pakai kata-kata Alkitab yang diserang iblis itu bukan kata-katanya, tapi stylenya. Nah, misalnya contoh, ini bisa di musik ini bisa dibuat jadi kata-katanya bisa rohani, bisa duniawi. Yang slow, ya kayak musik pop begitu, ya musik pop. Nah, yang ke klasik itu. Musik ya kalau klasik ya memang itu himne. Kalau musik klasik masuk, ya musik klasik masuk. Nah, kemudian kita lihat juga mengapa kita pakai buku nyanyi ini. Lihat akhir hidup dari pengarang lagu. Semua yang ada di buku nyanyi ini akhir hidupnya itu top dalam Kristus. Nah, sedangkan yang kontemporer, Kristen musik kontemporer itu kadang nanti pengarangnya itu tato kiri kanan. Sudah tato sebentar ceraikan istri kawin lagi. Ada juga yang sudah kadang lagu rohani semua sudah nangis sampai air mata, sampai bulu badan merinding segala macam, tiba-tiba pindah keyakinan. Nah, tapi Fanny Crosby yang mengarang lagu itu orang sampai mati setia. Nah, ya banyak lagu-lagu di sini, makanya kita pakai lagu ini, menyanyikan lagu orang yang sudah terbukti imannya. Bagaimana kita nyanyi lagu orang yang belum terbukti imannya? Yang mengenai musik yaitu style yang Tuhan pakai, lagu slow ya. Boleh tidak orang Kristen ini apa? Boleh tidak orang Kristen mendengar lagu-lagu dunia? Ya namanya kita di dunia pasti akan dengar punya, betul tidak? Masakan saya pergi misalnya pergi jalan-jalan di mana ya. Contoh Ramayana lah, saya pergi Ramayana. Lalu musiknya musik tetap ya tadi saja kami naik Grab dari rumah ke sini ya dengan musik duniawi. Masakan saya bilang, Pak, tolong matikan dulu, Pak. Saya tidak. Nanti kan orangnya bisa ini. Ya udah kita nikmatin aja. Yang penting kita tidak pakai untuk menyembah Tuhan. Tapi tentunya jangan kita di rumah kita wah karena Pak Gembala bilang begini, tidak apa-apa kita full musik duniawi aja. Oh itu. Dalam situasi-situasi tertentu, makanya orang Kristen Alkitabiah full toleransi, no kompromi, full toleransi. Orang undang kita kemana pergi aja. Tapi suruh kita untuk mengikuti aturan iman mereka, no kompromi. Full toleransi, no kompromi. Kalau kita tidak toleransi, lebih baik tinggal di hutan sana saja. Kayak kaum Amis itu toh. Kaum Amis sampai sekarang di Amerika itu ada, tidak pakai listrik, tidak pakai mobil, tidak pakai lampu, mereka tinggal sendiri. Ya, perempuan-perempuannya jahit baju sendiri, ya. Masih pakai kapak, masih pakai kereta kuda. Itu salah tafsir Alkitab juga, kelebihan tafsir. Nah, ya kita orang Kristen fundamental full toleran, no kompromi. Ya. Misalnya orang kita diundang pergi ke pesta orang, lalu orang musiknya dugem semua. Woi, itu kalian orang Kristen dunia, berhenti kalian semua. Wah, orang ini siapa kamu ini? Kamu hanya undangan saja. Betul lah? Ya kita tidak suka kita pergi. Begitu aja. Atau untuk menghargai ya kita duduk. Ya amin ya. Jadi begitu Pak Marhon ya. Jadi intinya kalau bicara musik itu style. Yang diserang iblis itu style. Mengenai kata-katanya banyak lagu-lagu yang rock. Bahkan ada lagu yang goyang apa namanya itu? Momer itu. Tabel itu sudah dirohanikan. Putar ke kiri, Tuhan Yesus putar ke kiri. Saya pernah nonton itu soalnya. Sudah diwahanikan. Memang enak itu musik, betul enggak? Goyang bareng langsung. No, ada manis putar ke kiri. Wah, itu lagu terkenal sampai Amerika sana loh. Pas Soeharto pergi ke Alaska, dia cerita bahwa sampai di sana ada pengamen yang nyanyi lagu itu. Ya, terkenal. Berarti kan musiknya enak, betul enggak? Sampai dirohanikan. Nah, itu Pak. Jadi intinya di style musiknya Pak. Ya, style musik. Nah, untuk menikmati intinya gini. Musik yang kita pakai untuk memuji memuliakan Tuhan harus ini. Ya, jadi itu kira-kira begitu. Oke, kita sudah habis panjang waktu kita. Mari kita
kita tundukkan kepala kita berdoa minggu depan lagi. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Biarlah lewat pelajaran pendalaman Alkitab kelas jemaat ini, kami termotivasi untuk lebih sungguh lagi memperdalam kebenaran firman-Mu. Satu hal yang paling kami rindukan, bahwa sungguh hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan, kami rindu semua kami lakukan dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua dalam segala pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan kami, dalam kebenaran-Mu, kami mohon Roh Kudus menerangi, memimpin kami semua. Sebentar kami akan berjemaat, Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik. Mereka sudah. Ya, oke.